Amerika dan Rusia ternyata bertemu untuk membicarakan perdamaian. Karena bulan September nanti seluruh dunia berkumpul, negara-negara anggota PBB berkumpul di New York untuk membicarakan perdamaian dunia, juga perdamaian Palestina. Semoga ini menjadi sesuatu yang baik karena mereka akan memulai yaitu perjanjian kemungkinan 7 tahun damai. Bagi kita yang memahami apa itu 7 tahun damai, oke? 7 tahun damai. Sebentar ya, saya buka materinya dulu. Ini ngeri-ngeri sedap, saudara. Intinya rapture itu sudah tidak lama lagi. Rapture itu bisa 2026, bisa 2027, bisa juga 2028. Makanya firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Unga 80 adalah blueprint Babel dan panggilan sisa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sisa yang dimaksudkan di sini ya. Kenapa saya dinamakan panggilan sisa? Ya, sisa sama dengan umat yang bertahan dipisahkan dan tetap setia di tengah sistem dunia yang menyesatkan. Ya, ya sekali lagi nanti saudara bingung kok judulnya Unga 80 Blueprint Babel dan Panggilan Sisa. Supaya saudara tahu panggilan sisa. Sisa itu apa yang dimaksudkan? Ya, sekali lagi sisa adalah umat yang bertahan, dipisahkan dan tetap setia di tengah sistem dunia yang menyesatkan. Ya, itu sisa. Artinya kita yang tersisa. Ya. Mereka bukan yang kebetulan tertinggal, tetapi yang dipanggil secara khusus oleh Bapa Yahweh untuk menolak kompromi, menjaga kekudusan, berdiri di tengah tekanan, menjadi terang di tengah kegelapan. Ya, inilah yang dinamakan sisa. Siapa itu sisa? Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi saudara betul-betul menolak dan kompromi, menjaga kekudusan, berdiri di tengah tekanan, bahkan menjadi terang di tengah kegelapan. Nah, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dikatakan begini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi untuk memerangi keturunannya yang lain, yaitu mereka yang menuruti perintah Elohim dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, itulah sisa ya yang tetap taat dan setia. Haleluya. Bahkan di Yesaya 10 ayat 20 sampai 22 ya, saudara baca aja. Tetapi di sini dikatakan sisa Israel akan bersandar kepada Yahweh yang kudus dari Israel dengan setia. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Amin. Jadi sisa bukan yang lemah, tetapi yang bersandar penuh. Jadi panggilan sisa yang dimaksudkan di sini adalah panggilan untuk bertahan di tengah sistem Babel. Ya. Kemudian berbeda dari arus dunia. Kalau kita kan lawan arus, betul saudara ya. Kemudian berfungsi sebagai saksi dan pembawa discernment. Saya sudah jelaskan apa itu discernment saudara ya. Nah, kita masuk ke apa itu Unga 80. Ya, apa itu Unga 80? Sudah pernah dengar? Belum. Nah, ya kan? Haleluya. Jadi saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak paham, bagaimana jemaat mau paham? Bagaimana jemaat mau tahu? Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak fokus saudara. Ya. Jadi tugas kita ini adalah mewartakan kabar baik, menyelidiki kebenaran apa yang terjadi saudara. Jadi bukan hanya sekedar khotbah, iya kan?
Apalagi yang memang fokus mereka adalah berkat. Itu yang selalu saya katakan, selalu meninabobokan jemaat. Ya, jadi keadaan udah genting, keadaan udah kacau, keadaan udah ibarat kita sangsot. Tapi yang diwartakan itu adalah berkat. Jangan takut, percaya, beriman, itu yang disampaikan saudara. Tetapi solusinya apa gitu kan? Jangan hanya sekedar berkhotbah, jangan hanya sekedar menyampaikan sesuatu kepada jemaat, tetapi tawarkan solusi. Amin. Karena saudara, saya selalu katakan beberapa minggu ini, di hari-hari yang terakhir, ya banyak gembala-gembala, para pendeta di luar sana berkata, siapkan imanmu, siapkan imanmu. Nah, itu cara mempersiapkan iman. Apakah cukup hanya beriman? Iya kan? Gak cukup saudara. Kalau hanya mempersiapkan iman, tapi kenapa firman Elohim berkata berjaga-jagalah dan berdoa? Berarti iman tidak cukup saudara. Kita memang beriman sungguh kepada Bapa Yahweh, tetapi bagaimana iman ini kita bisa mempertahankan di hari-hari yang terakhir saudara? Karena selalu saya katakan, mereka yang katanya beriman, tetapi apa yang terjadi ketika COVID datang? Di mana iman mereka coba? Ayo. Di mana iman mereka para pendeta pelayan Tuhan? Di mana iman para jemaat? Di mana? Hilangkan imannya. Iman hanya dibangun di atas kertas. Oh, doa luar biasa. Bahkan ada pendeta yang menghardik COVID. Wow, luar biasa imannya. Ya kan? Tapi kembali lagi, banyak pendeta yang mati karena COVID. Di mana imannya? Betul nggak saudara? Makanya jangan ngomong iman saudara. Iman. Ya, solusinya apa? Firman Tuhan juga dengan jelas berkata, iman tanpa perbuatan apa? Ya percuma saudara. Ya, jangan memiliki iman yang konyol, iman yang membabi buta. Ya, dalam kitab suci aja para nabi, sudah dipersiapkan. Matius 24 disuruh lari. Ya kan, Elia disuruh lari. Bahkan nanti akan saya bahas juga. Ya, di mana itu lupa. Itu juga tentang pelarian. Berarti kalau Bapak Yahweh suruh lari, berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Amin saudara. Bukan saudara sama dengan ilustrasi ketika banjir datang. Ini kan air lagi pasang. Iya kan? Beriman, pasti Bapak Yahweh tolong. Iya kan? Beriman terus. Ya, sampai dia naik di atas loteng, beriman. Akhirnya banjir sampai di loteng, beriman, akhirnya tenggelam. Apakah itu iman? Ya. Haleluya. Tidak cukup saudara. Makanya gak usah heran nanti kalau Anda melihat orang-orang Kristen di luar sana, iman mereka seperti apa. Jangankan bicara zaman akhir, bicara realita aja. Ada yang sakit, di mana iman mereka? Bukan cari Tuhan, cari dukun. Apakah itu beriman? Ya itu contoh praktis sederhana. Jadi jangan bicara iman. Ya, makanya hari ini saudara, saya berbicara kepada kita adalah saudara memang betul harus mempersiapkan iman, tetapi ada solusi. Dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali solusinya. Ya, karena dengan keadaan yang terjadi, makanya hari ini saya akan sampaikan kepada kita tentang apa itu UNGAD 80. Jadi sekali lagi, UNGAD 80 adalah sidang majelis umum PBB. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa
bangsa yang ke-80 tahun, sama kayak Indonesia, berumur 80 tahun. Ya, apakah Indonesia merdeka? Indonesia memang merdeka, tapi tidak semuanya merdeka. Haleluya. Ya, kembali lagi ke firman. Gampang nanti diedit, saudara. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, PBB ke-80 ini akan berlangsung pada 9 sampai 28 September 2025 di New York City. Ya, ini adalah momen penting karena bertepatan dengan 80 tahun berdirinya PBB dan akan menjadi panggung global bagi para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu besar. Saya sudah di awal kan tadi saya sudah bacakan ya isu-isunya, ya. Dan isu yang paling hot, yang paling panas itu adalah tentang Palestina, saudara ya. Haleluya, ini ngeri-ngeri sedap. Tetapi hari ini saya nggak akan bahas itu, saudara. Nanti sahabat depan. Nah, kita perhatikan lagi, saudara. Tujuan dan agenda utama adalah membangun masa depan bersama. Makanya diberikan tema besar ya di UNGA 80 adalah menekankan konsensus global untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, konflik dan ketimpangan ekonomi. Ya, kemudian SDGs dan agenda 2030. Jadi nanti di bulan September itu akan dibahas lagi semua hal, banyak hal, termasuk SDGs dan juga tentang agenda 2030. Nah, sidang ini saudara akan mempercepat implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah yang dinamakan SDGs. Ya, yang sering dikritisi sebagai alat kontrol global terselubung dalam narasi profetik. Ya, kemudian UNGA 80 inisiatif. Nah, ini yang akan dibahas, saudara. Saya ambil poin yang ini. Ya, adalah reformasi internal PBB untuk meningkatkan efisiensi dan respon terhadap dunia yang berubah cepat. Ya, sekali lagi, UNGA 80 inisiatif adalah reformasi internal PBB untuk meningkatkan efisiensi dan respon terhadap dunia yang berubah cepat. Ya, jadi saudara, pada 23 sampai 26 September itu pemimpin negara, CEO dan tokoh global itu akan berkumpul untuk istilahnya apa ya? Mau dibilang debat bisa juga, saudara, karena di berbagai negara kan, ya. Intinya ini adalah pertemuan tingkat tinggi untuk membicarakan tadi agenda tadi, saudara. Ya, dan disinilah banyak keputusan strategis dan juga simbolik akan diumumkan, termasuk arah kebijakan global ke depan, saudara. Jadi dengan ini, saudara Bapak yang terkasih, saya katakan ini adalah sidang Babel modern. Ya, saudara sudah tahu kan tentang kisah tentang Babel. Jadi saya tidak perlu menjelaskan karena akan lebih panjang. Ya, menara Babel yang dibangun dalam perjanjian lama, ya kan? Tetapi dalam perjanjian baru inilah ya disebut dengan Babel modern, di mana tempat bangsa-bangsa bersatu bukan untuk kebenaran, tetapi untuk sistem dunia yang menolak otoritas Bapa Yahweh. Haleluya. Ya kan? Karena mereka menolak. Makanya mereka melawan Bapa Yahweh. Ya, dengan caranya mereka. Nah, justru inilah saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya tertarik dan membahas tujuan dan agenda mereka mengenai UNGA 80 inisiatif. Ya. Di sini berbicara tentang reformasi
PBB untuk meningkatkan efisiensi dan respon terhadap dunia yang berubah dengan cepat. Jadi UNGA 80 inisiatif adalah sebuah reformasi besar-besaran yang diluncurkan oleh Sekjen PBB yang bernama Antonio Guterres pada Maret 2025 sebagai bagian dari peringatan 80 tahun berdirinya PBB. Jadi saudara, sekali lagi apa itu UNGA 80 inisiatif? Ya, UNGA 80 inisiatif adalah upaya reformasi sistemik PBB untuk menjawab pertanyaan dasarnya saudara. Bagaimana PBB bisa menjadi lebih gesit, lebih terintegrasi dan relevan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Nah saudara, ya kita lihat bersama dalam 3 pilar utama reformasi. Yang pertama, efisiensi operasional. Ya, yaitu apa? Mengurangi birokrasi dan duplikasi kerja. Saudara lihat yang terjadi dengan pemerintah kita di Republik Indonesia. Ya, haleluya. Kemudian relokasi fungsi ke lokasi yang lebih hemat biaya. Saudara lihat Pak Prabowo pangkas anggaran-anggaran, ya kan? Ini dia saudara. Ini sebenarnya bukan kebijakan dari pemerintah kita, tapi sudah diatur dari pusat sana. Ya, haleluya. Ini dia saudara. Kemudian optimalisasi jejak global PBB agar lebih responsif dan hemat anggaran. Coba lihat saudara. Ya, jadi sudah kelihatan betul yang terjadi sekarang ini saudara. Ya, hemat anggaran tapi PBB dinaikkan. Iya kan? Lihat, makanya sudah mulai terasa sekarang kan? Semua bahan pokok naik, beras naik. Iya kan? Bahkan di Manado saudara ada beras yang 40 kilo itu 800.000. Yang super win 1 juta 60 kilo. Wow. Ya, ini digenapi nggak firman Tuhan dalam Wahyu 6, sejupa gandum sedinar. Wahyu 6 ayat 6. Tergenapi saudara. Tapi proses. Ya, tapi saya tidak bahas itu. Tapi arahnya sudah ke sana saudara ya. Jadi luar biasa. Kita lihat yang kedua, tinjauan mandat. Ya, tinjauan mandat yaitu meninjau ulang lebih dari 4.000 mandat aktif yang membentuk kerja sekretariat PBB. Dari total 40.000 mandat historis, banyak yang tumpang tindih atau sudah usang. Nah, tujuannya adalah menyederhanakan dan menyelaraskan tugas agar lebih relevan dan berdampak. Yang ketiga, reformasi struktural strategis, yaitu meninjau struktur internal dan program agar lebih selaras dengan tantangan abad ke-21. Kemudian mendorong sinergi antar pilar PBB, perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Nah ini saudara ya yang akan dibicarakan nanti dalam PBB. Nah kita lihat prinsip inti yaitu inklusivitas dan transparansi. Jadi semua negara anggota ya baik negara besar atau kecil itu dilibatkan dalam proses reformasi. Itu nanti di New York. Transparansi dijaga agar tidak terjadi kesepakatan belakang layar seperti reformasi sebelumnya yang gagal. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa yang ini adalah sebagai penyelarasan sistem Babel global, yaitu satu tubuh, satu suara, dan satu arah. Reformasi ini bukan hanya sekedar efisiensi, tapi bisa jadi fondasi sistem dunia yang lebih terpusat dan siap menyambut identifikasi digital global atau payment ID
dan juga IHR dan sebagainya. Itu sudah saya bahas ya, dari sahabat ke sahabat. Nah, hari ini UNGA 80 ya, kalau ibarat aplikasi itu di-upgrade. Nah, ini adalah Babel di-upgrade kembali, saudara. Ya, Babel yang pertama adalah perjanjian lama, ini adalah sebagai Babel modern, di-upgrade kedua, saudara, atau di-upgrade kembali dengan sistem dunia. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah UNGA 80 berkaitan dengan nubuatan zaman akhir? Ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah UNGA 80 berkaitan dengan nubuatan zaman akhir? Nah, jika kita melihat dari sudut pandang kitab suci ya, dan juga nubuatan, ada beberapa indikasi profetik yang patut diperhatikan. Ya, nanti saudara pelajari di rumah dalam Daniel 7 dan Wahyu 13. Tapi di sini saya menyatakan, saudara, dalam Daniel 7 dan Wahyu 13 itu menyebutkan tentang sistem global yang akan menyatukan kekuasaan politik, ekonomi, dan spiritual. Ya, jadi saudara, ada kaitannya UNGA 80 dengan kitab suci, saudara ya. Kemudian UNGA 80 inisiatif sedang menyederhanakan ribuan mandat dan menyusun ulang struktur global agar lebih efisien dan terintegrasi. Nah, ini bisa ditafsirkan sebagai fondasi sistem pemerintahan dunia yang siap menyambut identifikasi digital global yang saya katakan tadi, payment ID, IHR, dan lain sebagainya. Ya, dan itu sudah sekali lagi sudah saya bahas dalam pertemuan sahabat sebelumnya. Ya, dan yang menjadi tema UNGA 80 Better Together, 80 years and more for peace, development, and human rights, seolah menyuarakan semangat Babel, satu suara, satu tujuan, dan satu sistem. Karena memang semuanya akan diarahkan menjadi satu. Dan itu sudah kita kasih tahu dari sebelum-sebelumnya, saudara. Satu mata uang, satu pemerintahan, ya kan? Satu politik, satu militer, satu agama bahkan, saudara. Haleluya. Ya, saudara. Nah, pertanyaan kembali, akankah sistem global terlaksana setelah UNGA 80? Ya. Akankah sistem global terlaksana setelah UNGA 80? Jawabannya adalah belum sepenuhnya, tetapi prosesnya sedang berlangsung dan semakin cepat. Kita lihat status terkini, saudara ya. Status terkini 3 workstream UNGA 80, efisiensi, tinjauan mandat, dan restrukturisasi sedang difinalisasi dan akan diajukan ke negara anggota mulai September. Ya. Kemudian targetnya masuk ke anggaran program tahun 2026. Artinya implementasi sistem baru bisa dimulai tahun depan. Makanya tadi saya bilang hati-hati 2020. Nah, ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, beberapa negara termasuk G77 dan Cina sudah menyuarakan kekhawatiran tentang pemangkasan anggaran dan sentralisasi kekuasaan. Jadi saudara, ya, menjadi tafsiran saya, ini bukan sekedar reformasi birokrasi, ini bisa jadi transisi menuju sistem global yang terpusat seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu
pasal 13 ya, yang sudah berulang-ulang kali kita khotbahkan, sampaikan ya. Jadi saudara, ketika semua mandat disederhanakan dan struktur disatukan, maka kendali bisa lebih mudah dipusatkan, baik untuk pengawasan, identifikasi maupun penyeragaman kebijakan. Saudara paham gak ini saudara? Ya. Jadi sebenarnya saudara, tujuan mereka adalah untuk mengendalikan, ya, lebih mudah, ya. Luar biasa saudara. Jadi kesimpulannya, UNGA 80 ini adalah bukan akhir dari proses, tapi bisa disebut sebagai penyusunan dari blueprint Babel modern. Sistem global belum sepenuhnya terlaksana, tapi fondasinya sedang dibangun dengan cepat dan sistematis. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, itu penjelasan tentang UNGA ya 80, yaitu UNGA 80 inisiatif. Ya, terlepas dari saudara mengerti atau tidak, yang penting saudara tahu inilah programnya. Nah, sekarang saya mempercepat waktu, baru kita masuk kepada inti khotbahnya. Ya. Perhatikan di bagian yang pertama saudara. Sebagai pendahuluan, dunia sedang disusun ulang. Itulah yang sering kita dengar, Great Reset. Ya kan? Kalau saudara punya HP, saudara install ulang, reset ulang. Disusun ulang maksudnya. Betul nggak saudara? Ya kan? Paham ya? Nah ini saudara, dunia ini pun sementara direset, sementara disusun ulang saudara. Ya, kalau Babel zaman dulu itu dibangun dengan batu bata dan aspal, betul nggak saudara? Batu bata lah. Ya. Nah Babel modern ini saudara dibangun dengan mandat, data dan sistem digital. Inilah penyusunannya saudara. Nah, yang jadi pertanyaan bukan apa itu UNGA 80, tapi apa yang sedang disusun ulang. Ya, apa yang disusun ulang saudara? Ya, perhatikan saudara. Ya, saya sudah jelaskan tadi apa itu UNGA 80. Ya. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan pilarnya juga sudah dijelaskan tadi, yang 3 pilar saudara ya. Haleluya. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat ayat pendukungnya dalam Kejadian 11 1-9. Ya, tapi saudara baca di rumah saja. Ya, pada intinya di situ dikatakan seluruh bumi satu bahasa. Mereka berkata, marilah kita dirikan sebuah kota dan sebuah menara. Ya kan, ini ialah yang dinamakan dengan menara Babel. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan hanya sejarah, tapi pola dunia sedang mengulang Babel dengan teknologi dan sistem modern. Paham ya? Kemudian Daniel 7 ayat 3. Kerajaan keempat akan melahap seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ya, artinya apa saudara? Ya, UNGA 80 bisa dilihat sebagai langkah menuju kerajaan global yang melahap semua sistem lokal. Jadi ada kaitannya, dan inilah merupakan penggenapan dari sebuah nubuatan. Jadi UNGA 80 bukan sekedar sidang tahunan, ini adalah momen penyusunan ulang dunia. Ketika mandat disederhanakan, ketika struktur disatukan dan arah diseragamkan, maka dunia sedang menyusun blueprint Babel versi digital. Kita lihat saudara berikut. Tujuan bagian ya dari bagian ini adalah
menyadarkan jemaat bahwa apa yang terjadi di UNGA 80 ini bukan sesuatu hal yang biasa-biasa, tapi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Makanya saya katakan di awal, hati-hati. Semuanya akan dimulai di bulan September, ya, dan akan dijalankan di 2026. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahkan tujuan mereka juga adalah menanamkan pola Babel sebagai lensa profetik untuk membaca sistem dunia, bahkan mempersiapkan transisi, ya, ke bagian selanjutnya, yaitu nubuatan kitab suci dan sistem global. Nah, kita lihat bagian selanjutnya, ya. Bagian selanjutnya yaitu nubuatan kitab suci dan sistem global. Kalau dunia sedang menyusun ulang sistemnya, pertanyaannya bukan apa yang berubah, tapi apa yang sedang digenapi, saudara. Ya, karena kitab suci tidak hanya bicara tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan yang sedang terjadi sekarang. Nah, kita lihat saudara Bapak Ibu yang terkasih, ayat-ayat kuncinya dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Disampaikan kerajaan keempat akan melahap seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ya, ini apa saudara? Ini menggambarkan sistem global terakhir yang akan menguasai seluruh dunia. Ya, Daniel ini sudah menubuatkan saudara bahwa ini adalah merupakan gambaran sistem global. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sistem global yang terakhir yang akan menguasai seluruh dunia. Inilah rapat mereka terakhir, rapat besar-besaran di New York, saudara. Ya, UNGA 80 inisiatif, mereka sedang menyusun ulang struktur global agar lebih terpusat dan efisien. Ini bisa dilihat, ya, nanti, saudara. Tapi pada intinya Bapak Ibu yang terkasih, ya, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, ya, luar biasa, saudara. Ya. Wahyu 13:7-8. Ini diulang-ulang, saudara. Kalau saudara nggak ngerti juga luar biasa, karena ada kaitannya semua, ya. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, bangsa, dan bahasa dan kaum. Ya, ini adalah gambaran apa, saudara? Sistem dari tanda binatang, ya, yang menuntut penyembahan dan kendali total. Ya, jadi tanda binatang ini, saudara, maunya kita itu tunduk kepada sistem mereka. Bahkan bukan hanya tunduk, mereka minta disembah. Itulah anti Hamas. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, berjaga-jagalah. Sistem ini tidak hanya politik, tapi juga ekonomi dan identitas. Inilah yang sementara dicanangkan oleh pemerintah dunia, bahkan Indonesia sendiri, saudara. Kita lihat Daniel 2, ya, 41-43. Pada intinya kerajaan itu akan terbagi seperti besi bercampur tanah liat, tidak akan melekat satu sama lain. Ya, artinya apa, saudara? Dunia sedang membangun sistem global yang tampak kuat tapi rapuh secara spiritual. Ya. UNGA 80 menyatukan mandat dan struktur, tapi tidak menyatukan kebenaran. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kaitan dengan sistem global saat ini, ya, UNGA 80 inisiatif adalah menyatukan ribuan mandat. Ya, berulang-ulang disampaikan, ya, UNGA 80 inisiatif adalah menyatukan ribuan mandat, dan ini arahnya adalah tunggal, satu, saudara. Ya, menjadi satu arahan,
Ya, kemudian restrukturisasi, yaitu kendali terpusat. Kemudian efisiensi, penghapusan sistem lokal yang tidak efektif. Ini dia saudara. Saudara perhatikan kembali dengan Payment ID dan IHR amandemen. Ya, identifikasi digital global adalah kontrol akses hidup. Ya, kemudian kesehatan global bisa jadi pintu masuk pengawasan dan pembatasan, saudara. Ya, makanya pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya ya tentang kesehatan, saudara. Makanya nanti di awal September itu vaksin TBC akan segera diberlakukan dengan masyarakat tentunya. Ya. Tapi lebih dulu kemarin kan sudah anak sekolah tapi itu dengan alasan vaksin campak dan lain sebagainya. Ya. Lihat saudara, luar biasa, ya. Kemudian AI dan data governance. Penggunaan AI untuk analisis dan pengambilan keputusan global. Data manusia menjadi komoditas dan alat kontrol. Lihat. Ya, makanya Payment ID itu kan menjadi kontrol. Ya, saudara terhubung dan semua pribadi saudara mau belanja ketahuan, ya kan? Saya sudah jelaskan itu. Ya. Jadi saudara ngeri hari-hari ini saudara. Ya, makanya sebagai saya beranggapan bahwa menurut saya sistem global ini bukan teori konspirasi, tapi ini benar-benar nubuatan. Amin. Dunia sedang menyusun sistem yang bisa melahap semua, ekonomi, identitas, bahkan iman. Betul? Ada berapa banyak orang yang katanya beriman tapi sudah memakai tanda? Ada berapa banyak orang katakan beriman tapi mengikuti sistem yang ada? Ada berapa banyak orang mengatakan beriman tapi tidak mau lari dari sistem? Ya kan? Ngeri saudara. Ya, ngeri. Jadi Ungal 80 adalah satu batu bata dalam menara Babel digital. Pertanyaannya saudara, apakah kita mengenali sistem ini sebagai penggenapan nubuatan? Ya, tergantung saudara. Ya, kalau nggak kenal terlalu, saya sudah berkali-kali sampaikan. Ya, kemudian apakah kita sedang membangun discernment atau justru ikut arus? Ya, sudah juga berkali-kali saya sampaikan. Tergantung dari saudara. Mau tetap ikut arus dunia, mau tetap berdiam diri di rumah, atau saudara membentuk komunitas dan tentunya membangun kampung aman. Kemudian apakah kita siap menjadi umat yang tidak tunduk? Ya. Haleluya. Kalau saudara tidak tunduk kepada sistem, berarti kita harus keluar dari sistem. Tapi kalau Anda tetap dengan sistem, berarti Anda harus tunduk dengan sistem mereka. Ya, makanya saya bilang iman Anda akan menjadi sia-sia. Perjuangan Anda mempertahankan iman akan menjadi sia-sia ketika nanti Anda dikunci. Ya, mau ngomong apa kalau Anda sudah dikunci? Ujung-ujungnya menyerah, saudara. Kalau sudah dikunci mau ngapain lagi, saudara? Ya, menyerah. Sayangkan iman saudara. Ya, makanya dimulai dari sekarang. Makanya saya sudah ingatkan ya untuk yang mau datang ke sini, saudara, mereka yang dari Manado. Saya sudah ingatkan. Jangan tahun depan, paling tidak akhir tahun. Jangan sampai terjebak. Ya, jangan sampai terjebak. Makanya saya terus menggerakkan untuk kita yang sudah berjalan terus bergerak juga. Ya, karena ada beberapa poin ini sih nggak jalan ya nanti lah.
Ya, orang Islam aja sudah mempersiapkan, para ustadz, para kiai sudah menyampaikan kepada jemaah-jemaah mereka sudah. Ya, bahkan mereka sampaikan itu dari COVID kemarin sudah. Nah, kita sebagai orang Nasrani yang paham, lalu kita tidak melakukannya, kita akan terjebak sudah. Ya, jadi mari pahami tentang keadaan zaman, selidiki kebenaran firman Tuhan dan selidiki apa yang terjadi di luar sana, saudara. Matius 24 sementara tergenapi hari-hari ini, saudara. Ya, makanya kalau kita tidak siap, ya kita yang akan rugi, saudara, kalau kita tidak siap. Makanya terus saya ulang-ulang, ya, persiapkan segala sesuatunya, persiapkan. Kalau bisa kita dalam satu komunitas, ya kalau enggak ya enggak apa-apa, saudara. Yang penting saudara mampu untuk mengendalikan, ya, haleluya. Tapi saya merasa kalau untuk sendiri saudara tidak akan mampu, ya, karena kita melawan sistem, ya, melawan pemerintah. Sebenarnya melawan secara ini loh, saudara, ya, bukan. Ya memang walaupun kita mau bilang di kitab suci kita memang melawan pemerintah di udara, iya kan, melawan kuasa kegelapan. Tapi mereka kan sudah dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan, iya kan. Berarti perlawanan akan terjadi tetap, dan nanti akan tetap terjadi kacau balau, betul nggak, saudara? Akan kacau balau terjadi nanti, pembunuhan, saling bunuh, iya kan. Saudara bisa bayangkan nanti ketika yang selalu saya sampaikan, ketika rumah Anda yang tidak bersertifikat akan ditarik oleh pemerintah, apakah saudara tinggal ya udah ambil aja? Iya kan? Mobil motor Anda diambil, apakah Anda tinggal diam? Oke lah, kita tahu paham kebenaran, tapi yang lain, iya kan? Otomatis mereka akan lawan, betul nggak, saudara? Akan lawan, maka saya bilang akan terjadi pertumpahan darah bagi lusa, iya kan? Bahkan ketika sistem diberlakukan, iya kan? Saya katakan juga mereka, Anda yang di kota, kalau tidak cepat akan terjadi jarahan di mana-mana. Misalnya supermarket, mall, warung-warung kecil udah habis dijarah, ya kan? Pagi lusa siapa yang akan dijarah? Anda yang berdampingan dengan, misalnya ini kita di kota, saya nampung banyak 9 bahan pokok di rumah, ya kan? Mungkin yang lain sudah menjarah pasar Nanakayan, habis semua warung mereka, udah dijarah, udah diambil maksudnya, ya kan? Karena perut lapar misalnya begitu. Lalu sudah habis, mereka sudah habis juga sudah konsumsi. Lalu akan kemana lagi mereka akan cari penjarahan? Di rumahmu masih ada stok. Andalah yang akan jadi sasaran mereka, ya kan? Andalah yang akan jadi sasaran mereka. Paling tidak Anda kalau melawan pasti dibunuh. Itu maksudnya. Apalagi cuma sendiri, iya kan? Selesai, saudara. Haleluya. Ini yang selalu saya sampaikan, ya. Ini akan terjadi, saudara, pegang omongan saya, ya, akan terjadi. Sekarang aja sudah terjadi kok di berbagai tempat, iya kan? Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jangan main-main, saudara, ya. Semuanya harus digenapi. Maka firman Tuhan katakan, hanya orang yang bertahan akan selamat. Nah, cara mempertahankannya bagaimana? Saya sudah kasih tahu. Saya sudah kasih tahu, saudara. Ya, haleluya. Kalau Anda tidak mau tahu, ya Anda akan nanti tengok rasanya seperti apa. Kita ini kadang-kadang kayak Thomas, saudara. Ya, Thomas kan bilang, mana aku lihat bekas cucukan paku. Dia bilang sama Yesus kan. Nanti Yesus bilang, nih baru Thomas. Orang Kristen zaman now pun begitu. Makanya saya bilang orang Kristen zaman now ini ada Thomas akhir zaman. Nanti udah terjadi baru nguper. Tapi apa mainnya?
Kalau udah terlambat apa Maya? Ya, nese kuna saudara Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Ya, kalau Anda tidak siap dari sekarang, tunggu nanti udah kacau-kacau, udah kalut-kalut baru berlari, ya percuma saudara. Ya, haleluya. Nggak akan ada gunanya sama sekali. Makanya dimulai dari sekarang. Makanya saya tidak henti-hentinya menyampaikan ini. Kita juga cuma sedikit. Ya, kalau banyak sih oke lah berbagi kita, tapi cuma sedikit, ayolah. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Ya, saya sudah nggak pusing dengan yang lain. Ya, intinya begini saudara, saya selalu katakan ini bukan masalah rapture belakangan. Ini kita mau menghindar dulu dari masa kesukaran, kesusahan yang akan terjadi saudara. Ya, haleluya. Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau kita nggak paham, ya susah juga saudara kan? Haleluya, haleluya. Ya, saya lanjut saudara ya. Kita lihat tafsiran saya pada Babel yang di-upgrade, Babel yang sekarang Babel modern yang di-upgrade saudara ya. Yang pertama adalah kesamaan pola. Ya, Babel yang dulu itu adalah dalam perjanjian lama adalah manusia menyatukan diri untuk mencapai langit. Ini adalah simbol pemberontakan terhadap Bapak Yahweh. Nah, Unga 80 adalah bangsa-bangsa menyatukan mandat dan struktur, simbol sistem dunia yang menolak otoritas ilahi. Ya, itu dia saudara ya, kesamaan dari pola Babel dalam perjanjian lama dan pola Babel modern saudara. Kita lihat yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Ya, sentralisasi kekuasaan. Babel perjanjian lama itu satu menara dan satu pusat. Nah, di Babel yang modern, Unga 80 itu satu sistem global, satu arah kebijakan dan satu struktur terpadu saudara. Ya. Kemudian yang ketiga bahasa global baru. Ya, Babel perjanjian lama itu satu bahasa literal. Nah, Unga 80 itu satu bahasa kebijakan, STGS, Digital Governance Pact for the Future. Ya, haleluya. Jadi inilah pola-pola kesamaan antara perjanjian Babel perjanjian lama dan modern baru. Nah, kita lihat ayat pendukungnya saudara. Dalam Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita mendirikan sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi simbol manusia yang ingin mandiri dari Bapa Yahweh. Ya, kemudian di Wahyu 18:2-4, Babel telah roboh, keluar daripadanya hai umatku. Ini adalah panggilan untuk sisa. Siapa itu sisa? Saudara dan saya. Amin. Panggilan untuk sisa yang tidak tunduk pada sistem dunia. Amin. Haleluya. Jadi saudara Bapak yang terkasih, Unga 80 bukan akhir dari proses, tapi fondasi dari sistem global yang akan menuntut keseragaman. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi ini adalah soal identitas. Apakah kita bagian dari sistem Babel atau bagian dari kerajaan Bapa Yahweh? Saudara mau pilih mana? Ya, mau bagian dari Babel modern atau bagian dari Bapa Yahweh? Ya, haleluya. Nah, tujuan dari bagian ini saudara adalah menunjukkan bahwa Unga 80 bukan sekedar reformasi, tapi merupakan penggenapan pola Babel modern. Ya, kemudian menanamkan discernment,
bahwa sistem global bisa tampak mulia, tapi sesungguhnya menyimpan agenda profetik. Kemudian menyiapkan transisi bagian selanjutnya, ya, yang keempat, panggilan untuk sisa yang tidak tutup. Ya, nah kita lihat bagian yang keempat, saudara. Ya, bagian yang keempat, panggilan untuk sisa, discernment dan tindakan. Ketika dunia bersatu dalam sistem, Bapa Yahweh memanggil yang terpisah. Ya, saudara terpanggil dalam sistem atau yang tersisa? Ya, ketika Babel dibangun ulang, sisa dipanggil untuk berdiri tegak. Ya, tapi berdiri bukan dengan emosi, melainkan dengan discernment dan tindakan. Ya, artinya bukan dengan marah berantem karena kenapa perintah begini, udah memang harus digenapi, nggak usah dengan pakai cara begitu. Haleluya. Tapi bagaimana kita memiliki iman kepada Bapa Yahweh dengan cara kita melakukan, ya, apa yang harus kita lakukan, yaitu keluar dari sistem dengan cara mengungsi, bercocok tanam, pangan mandiri, bangun kampung aman. Betul? Ya, itu yang dimaksudkan, saudara. Ya, kampung aman itu bukan kita ada di mendirikan kampung aman di kebun kita yang berada di tengah desa. Nggak bisa, saudara, apalagi itu sudah bersertifikat, sudah berkepemilikan. Nggak bisa, saudara, itu akan diambil alih oleh pemerintah. Jadi nggak bisa, saudara Bapak Ibu yang terkasih, saudara pahami betul agenda 2030 yang sebenarnya supaya Anda bisa memahami. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangankan rumah, tanah pun akan disita oleh pemerintah, saudara. Ya. Ya. Kalaupun nggak dipakai tetap disita oleh pemerintah, saudara. Itu jadi lelucon daripada netizen. Iya kan? Jadi lelucon daripada netizen, saudara. Tetapi ini bukanlah bagian daripada lelucon. Ini adalah sungguh yang akan terjadi, saudara. Ya. Jadi, saudara, saya sudah jelaskan apa itu discernment. Discernment itu adalah kemampuan rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Amin. Kemudian mana yang kudus dan tidak, ya. Kemudian mana yang dari Bapa Yahweh dan mana yang dari sistem. Itulah yang selalu saya katakan, kita discernment. Kita tahu, oh ini sistem dunia, oh ini sistem Bapa Yahweh. Ya, jadi saudara, ini bukan sekedar opini, tapi ketajaman spiritual yang lahir dari hubungan intim dengan firman dan Roh Kudus. Jadi saudara, discernment bukanlah paranoid, discernment adalah radar rohani yang aktif di tengah kabut propaganda. Ya, kita lihat, saudara. Ya, kita lihat ayat pendukungnya dalam 1 Korintus 2:14 sampai 15. Pada intinya, orang rohani menilai segala sesuatu. Amin. Haleluya. Ya. Orang rohani menilai segala sesuatu. Dan Ibrani 5 ayat 14. Mereka yang dewasa, karena panca indera mereka terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, saya rasa sudah dewasa rohani. Makanya saudara bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak, mana yang baik, ya kan? Mana yang dari sistem dunia, mana yang dari Bapa Yahweh. Tinggal tergantung saudara mau bertindak dengan cara yang seperti apa. Amin. Paham ya? Haleluya. Jadi discernment tanpa tindakan itu mandul, saudara. Ya, sama iman tanpa perbuatan mati. Discernment harus berbuah dalam tindakan nyata. Kalau tidak, itu akan menjadi wacana. Contoh tindakan profetik. Ya, contoh tindakan profetik. Yang pertama adalah pangan mandiri. Apa itu pangan mandiri, saudara?
Ya, pangan mandiri adalah berkebun, berladang, itu dia bahasa kita. Itu pangan mandiri. Dalam artian apa? Menolak ketergantungan sistem global. Ya, kemudian komunitas kecil. Ya, selalu saya katakan kita ini adalah komunitas kecil. Mari membangun tubuh Yesua yang hidup. Kita nanti ada di kampung aman. Dalam pengertian kita ada di tempat pengungsian, bukan cuma pelangak-pelongok di sana. Kita tetap berladang, beraktivitas, bekerja, dan juga beribadah. Betul? Iya. Kita keluar tetap ada kegiatan sambil menunggu jemputan, saudara. Karena kenapa? Karena sudah tidak aman lagi. Amin, saudara. Karena sudah tidak aman lagi. Saya ambil contoh lah yang sederhana. Ya, anggaplah saya ada di tempat pengungsian di kampung aman. Terus di pasar Nangakayang, di kantor desa itu kota atau desa. Ya, terjadilah kekacauan, mereka demo di sana sampai disegel kantornya kan? Ya kan, untuk tidak terjadi pertumpahan darah. Saya di sini aman, mau bodoh aman, mau bunuh, mau apa di sana terserah lu. Betul nggak, saudara? Iya, kita aman. Mereka mau kalut-kalut, bodoh amat, iya nggak, saudara? Itu maksudnya. Jangan sampai kita kena imbas. Iya. Dan kita tidak perlu ikut-ikutan kayak gitu. Karena apa? Kita tahu kebenaran memang harus terjadi. Makanya kita hindar dari demo-demo, dari ini itulah. Hindar karena kita mau apa? Mau nantang apa? Itu memang harus terjadi kok. Makanya menghindar adalah satu jalan. Makanya berlari, firman Tuhan katakan, saudara. Ya, lari. Kemana? Ke gunung, ke hutan, ke rimba, dalam babas. Ngapain? Kalau nggak ada persiapan tetap mati di sana. Orang baru kemarin aja udah menghadapi ular berapa ekor? Ya, haleluya. Itu belum, saudara. Dan ularnya bukan lari, nantang ya. Tanya tuh Bu Angga, ularnya nantang loh, saudara. Ya, kalau nggak ada persiapan, itu baru ular, belum binatang buas lainnya. Ya, itu maksudnya, saudara. Ya, bukan nanti udah kacau baru mau lari, mati legang kita di sana. Enggak, haleluya. Ya, makanya butuh persiapan demi persiapan, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kemudian konten edukatif membongkar propaganda dan membangun kesadaran. Nah, itu sudah saya lakukan. Kemudian pemurnian istilah, menyebut Bapa Yahweh dengan benar, bukan ikut arus. Ya, itu sudah kita lakukan. Jadi kalau dunia sedang menyusun sistem global, kita sedang menyusun sistem kerajaan. Ya, kemudian kita lihat ayat pendukung dari tindakan Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, Yakobus 2 ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah mati. Wahyu 14 ayat 12, inilah ketekunan orang-orang kudus, yaitu yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesua. Ya, tujuan dari bagian ini adalah menegaskan bahwa discernment bukan akhir tetapi awal dari tindakan. Memberitahu kepada saudara ya, untuk tidak hanya tahu, oh iya nanti firman Tuhan begini, oh nanti begini, itu tahu. Ya, kalau hanya sekedar tahu tanpa tindakan, ya saudara akan kekunci nantinya. Selalu saya ulang-ulang. Ya, ya, jadi saya memberitahukan kepada jemaat bukan hanya sekedar jemaat tahu, supaya jemaat itu bertindak, saudara. Ya, kalau pendeta lain nggak tahu ya dia nggak mau belajar. Ya, kalau saya yang memahami, memberitahu, dengar, saudara, pahami apa yang saya sampaikan, saudara. Ya, kemudian menyiapkan transisi. Ya, bagian selanjutnya maksud saya. Ya,
panggilan untuk berdiri tegak sebagai yang sisa, ya, sebagai penutup. Makanya saya cepat-cepat, pas waktunya 1 jam. Ya, sebagai penutup, saudara, siapkah kita berdiri? Ya, harus siap. Ya, jadi sebagai penutup, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengar. Sudah dengar kan? Punya telinga kan? Firman Tuhan katakan, hendaklah yang bertelinga mendengar. Kita sudah tahu kan? Bahkan kita sudah melihat tanda-tanda. Tapi pertanyaannya, bukan lagi apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, siapkah kita berdiri? Ya, berdiri maksudnya apa? Ya, berdiri sama dengan menolak tenggelam. Artinya apa? Saudara tahu yang akan terjadi, tapi saudara nggak bertindak, saudara akan tenggelam. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu keadaan yang terjadi, kita tetap berdiri, kita nggak akan mungkin tenggelam. Amin. Ya, itulah yang dinamakan berdiri, menolak tenggelam. Dan berdiri di sini bukan soal fisik, berdiri tegak, bukan, saudara. Ya, tapi posisi rohani. Ya, berdiri di tengah tekanan sistem global. Amin. Ya, berdiri saat banyak memilih kompromi. Amin. Ya kan, keluarga saudara banyak kompromi. Iya kan? Nah, saudara enggak, tetap berdiri, jangan aduh. Tetap berdiri, jangan kompromi. Amin. Haleluya. Paling susah benar diajak kompromi, saudara. Ya, kompromi tentunya dengan kebenaran, bukan dunia. Berdiri dengan discernment, dengan tindakan nyata. Ya, berdiri bukan karena kuat, tapi karena kita dipanggil dan dipilih. Bahkan bukan karena siap, tapi kita berserah. Ya kan, kalau kita sudah berdiri, kita sudah melangkah, selanjutnya kita berserah kepada Bapa Yahweh. Amin. Artinya Bapa Yahweh selanjutnya yang berurusan dengan kita, menjaga, melindungi, memberkati kita. Amin. Itu maksudnya. Ya. Dan sebagai ayat peneguhan, Efesus 6 ayat 13. Karena itu, ambillah perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan dan tetap berdiri. Itu. Ya, saudara mau mengungsi, artinya membangun kampung baru, kampung aman, nggak ada persiapan, letih. Kita aja tergopoh-gopoh, tapi puji Bapa Yahweh ada aja kalau kita sudah melangkah. Karena segala sesuatunya juga bukan butuh tenaga. Tenaga iya, tapi butuh duit juga, benar. Iya kan? Butuh duit. Dan itu tidak gampang. Ya, untuk membangun suatu kampung aman itu tidak gampang. Amin aja yang dia bilang ke saya awal-awal berladang itu bisa habis 3-4 juta, sudah. Ya, itu sendiri. Nah, kalau kita kan rame-rame meringankan, betul nggak? Meringankan daripada sendiri yang menghabiskan 4-5 juta, 6 juta. Tapi kalau kita sendiri, bahkan saya juga artinya mencari cara bagaimana untuk kepenuhan kita bisa terpenuhi. Saya pun berusaha dalam hal ini, saudara, bukan tidak. Bukan pangko-pangko kaki, tidak. Saya aja, haleluya. Ya, untunglah air pasang ini, jadi aman besok ya. Bisa naik perahu kan? Haleluya. Kira berjalan kaki 1 jam. Hampir nak mampu pulang dari Manado pertama kali berjalan. Oh haleluya, hampir nak nyampe, saudara. Nyawa udah di sini, saudara. Habisnya udah jalan begitu, melangkah pohon, melangkah yang, ampun dah. Dibuat Amin jalan baru, makanya siksa saya berjalan. Itu jalan lama kan yang bagus maksudnya. Dia kasih jalan yang baru. Apa siksa? Artinya kan, saudara, itu udah pengorbanan. Makanya saya bilang nggak boleh dibuat jalan, biar ya begitu. Kalau ada yang mau menyusup masuk, mereka pun nanti susah. Ya, haleluya.
Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini kembali lagi saudara. Ya, kita mencari solusi di hari-hari yang terakhir. Kita bukan berdiam diri, bukan pasrah, bukan menyerah dengan keadaan. Itu namanya bunuh diri saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara, Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu Mikael akan berdiri bagi umat pilihan yang namanya terus dalam kitab. Haleluya. Ya, kita mempertahankan iman sampai malaikat berdiri dan mendapati kita, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, dan yang paling terakhir saudara, seruan untuk kita, sisa tidak menunggu sistem selesai, sisa membangun sistem kerajaan sekarang, sisa tidak menunggu semua siap, makanya kita sementara bersiap. Ya, sisa berdiri karena Bapa Yahweh sudah memanggil. Yang paling terakhir, kalau bukan sekarang, kapan? Ayo. Ya, kita aja sebenarnya kalau bilang terlambat. Yang lain sudah bakar-bakar, kita belum. Ini aja udah mulai hujan. Ya, haleluya. Jangan sampai, kadang-kadang itulah saya bilang, kita ini yang tahu, kita ini yang lelet, kita ini yang terlambat. Iya kan? Haleluya. Yang lain sudah berkemas-kemas, padahal mereka nggak tahu apa-apa, nggak tahu kebenaran. Mereka yang tahu bola dan tahunan, kita bukan tahunan, saudara. Kita jurus sampai dijemput. Makanya kenapa kita bangun rumah untuk menetap di sana? Ya kan, begitu maksudnya, sambil memelihara ya ladang yang kita garap, ya itu juga saudara salah satunya. Kemudian, kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Kalau bukan dengan discernment dan tindakan, dengan apa kita berdiri? Ya, jadi harapan saya saudara Bapak yang terkasih, dengan materi ya memang agak berat materi saudara mungkin, tapi ambil dia pada intinya supaya bisa memahami saudara. Intinya itu UNGA itu adalah pertemuan PBB yang akan terjadi pada bulan September. Ya, yang akan membicarakan tentang agenda 2030 dan artinya agenda itu harus terrealisasi. Ya, mereka akan ya udah yang saya jelaskan tadi, intinya mereka akan menjadikan semua satu sistem. Ya, pada intinya itu makanya saudara Bapak yang terkasih, berjaga-jagalah, berdoalah dan bertindaklah. Amin. Haleluya. Tadi kalau nggak salah ada suara nubuatan, ya. Itu untuk mengingatkan kita. Ya, pintu anugerah masih terbuka. Karena saya lihat jelas tadi ketika menyembah, maka muncullah suara itu, saudara. Bertobat masih ada kesempatan. Ya, haleluya. Jangan terlena dengan dunia ini. Ya, saya saudara kalau mau ikut, kita lah semua sama-sama. Kalau mau ikutin keinginan daging, banyak yang mau dibeli, banyak yang mau dibelanjakan, cita-cita pun masih banyak. Tapi apalah daya. Iya kan, zaman bukan panjang. Kalau masih panjang lah buang kita. Iya kan, berlomba-lomba, nah apa ya? Iya kan, mantau tuh dapur, WC dan robot. Biar tidak pakai lu yang ada, lalu nanti persiapan di sana bagaimana? Kan kita lebih memilih begitu, saudara. Ya, bahkan saya sudah ingatkan ibu-ibu kan, ini mata nih kadang-kadang luar biasa. Kalau nak dikendalikan, haleluya. Nah ini baju, ada baju belum dipakai beli lagi, belum dipakai baru sekali dua pakai beli lagi, belum lagi kosmetik. Ini ibu-ibu paling parah. Kalau bapak-bapak satu pasang dua pasang jadi. Iya kan? Iya, jadi mesti bapak-bapak mesti tutup nih mata ibu-ibu nih. Tidak mamang-mamang datang, ada. Akhirnya itu yang membuat saudara berat, makin berat. Saudara pikirkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, saudara mau makan baju bagi lusa, mau makan lipstick, make up. Ya,
Pikirkan yang butuh, kebutuhan kita, pikirkan. Ya. Makanya ya, latih diri ini untuk menahan nafsu, keinginan, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, jangan sudah. Pagi lusa pun gak ada gunanya. Saudara beli baju pesta, saudara mau pesta mana? Di hutan? Mau ke pesta di mana di hutan? Nah, sudah artinya kan saudara masih memiliki keinginan dulunya, nak ke kondangan, nak pakai hak tinggi, high heels, iya kan, nak bergincu, nak berkuku. Saudara nak kemana? Tidak di hutan hitam semua, panas. Tidak bercocok tanam sama gosong. Tidak berpupuk, nak bergincu, nak pakai high heels tanam. High heels begini masuk lumpur udah selesai, ya. Jadi misi guna, pikirkan apa yang kita bisa pikirkan. Ya, bahkan saya sudah katakan paling tidak kalau saudara ada tabungan akhir tahun belanja kebutuhan pokok. Cari yang sampai 2028 anti expire. Ya, jangan nanti saudara kalut nanti nesi ini nesi kemarin aja kalut. Ya, Ibu Linda katanya mau ikut, ikut ke Sudin Guna. Ya, ujung-ujung berharap Ibu Angga mau masak. Kalut. Kalutnya apa? Aku muka, makanya saya pulang saya kasih tahu ke mereka ngopi terlebih. Ya, tuh, ya, baru begini aja kalian tidak persiapan udah kalut. Nesi, bawang, tidak masak. Akhirnya apa? Makan kuah bona tuh pakai sayur. Yang manjung. Awal dulu berangkat pantis terudi, mau balik tidak dapat mau pakai apa. Kemarin juga beras terudi ya. Coba lihat, belum apa-apa itu persiapan sederhana. Tapi kadang-kadang kita kan masa bodoh. Artinya seolah-olah kita sudah persiapkan. Nyatanya apa ketika sudah di lapangan? Nah, iya kan? Apalagi nanti begitu aja kali, makanya saya bilang saya aja sudah berpikir. Iya, lihat saudara Bapak Ibu yang itu saya berpikir loh, bukan tidak. Apalagi nanti ini baru sederhana, udah bekalut, apalagi nanti. Ya, itu lucu minggu kemarin tuh lucu, benar-benar lucu. Ya, kalau tidak ada persiapan benar-benar memang selesai saudara. Ya, itu sebagai pengingat. Ya, aku nak bantu masak iso punese kiti. Nah itu persiapan apa? Coba kalau nak masak di ladang dipersiapkan segala sesuatunya dari rumah. Nak potong nasi iso, nak masak bawang, nak ada ini, nak ada itu, nak ada kiti, nak masak macam ya. Ah, coba saudara pikir. Nah, kan? Itu. Nah besok lagi kalau tidak persiapan aku tidak terlalu lah bagaimana. Ah itu maksudnya persiapan yang sederhana. Apalagi nanti ketika udah kalut-kalutnya. Ya itu aja saudara dari saya, Bapak Yahweh memberkati.